Shalom seluruh warga kerajaan yang diberkati oleh Sang Raja yang penuh kemurahan. Masih the year of multiplied grace, maka firman Tuhan tema kita adalah obedience to the King. Di dalam Ulangan pasal 11 ayat 26 sampai dengan 28, maka Nabi Musa menyampaikan, "Lihatlah, aku menghadapkan kepadamu hari ini berkat dan kutuk. Berkat jika kamu mendengarkan perintah Tuhan." Bukan anjuran ya, perintah Tuhan. Kalau raja nggak diturut perintahnya, hukumannya berat saudaraku ya, bahkan mati. Yang kusampaikan pada hari ini, dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan padamu hari ini dengan mengikuti ilah lain yang tidak kamu kenal. Nah saudara yang kasih Tuhan, ternyata masa depan kita yang menentukan kita sendiri. Kalau kita taat, sebelumnya saya sampaikan kamu akan menikmati yang baik, menerima berkat. Salah satu penemuan arkeologi paling hebat belakangan ini adalah satu tablet yang ada yaitu kata-kata kutuk yang diucapkan di Gunung Ebal. Ada Gunung Gerizim, Gunung Ebal. Gunung Gerizim mengucapkan berkat, Gunung Ebal mengucapkan kutuk. Dan menarik sekali di dalam kutuk yang diucapkan itu salah satunya yaitu memandang rendah orang tua akan terkutuk. Ada juga incest, hubungan dengan anggota keluarga sendiri. Bahkan ada yang kutuk lebih menyeramkan, yang tidur dengan ibu mertuanya. Luar biasa saudara. Bahkan juga yang berkelamin dengan binatang. Percayalah saudara, zaman akan begitu najis sehingga bestiality, hubungan seks dengan binatang nanti diperkenalkan. Ini suami saya. Kita sudah mendengar pernah ada peramal Indonesia ataupun seorang paranormal yang nikah dengan ular saudara ya. Dan itu memang firman Tuhan berkata, ketika kamu menyembah ilah lain, terkutuklah yang membuat patung dan menyembahnya. Sekarang ini kita lihat ada patung-patung di Arak saudara ya. Percayalah, jangan pernah nyembah manusia. Jangan nyembah Petrus, jangan nyembah Maria, nyembah siapapun. Nyembah pendeta apalagi. Karena firman Allah mengatakan engkau akan dibawa kutuk dan bukannya berkat. Dan bagian terakhir, yang tidak menuruti perintah Tuhan dengan perbuatan. Wah, saya ngeri kalau baca ayat itu. Ya, banyak hamba Tuhan berkata, ayat mana yang paling kamu takuti? Yang saya mengerti. Tetapi kiranya Tuhan tolong kita. Dan hari ini ada dua jalan. Ya, kalau kita menurut, kita akan menerima berkat. Kalau kita melawan, kita akan dimakan oleh pedang ataupun kutuk. Karena itu saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan ini kita kalau Ulangan 28 itu isinya berkat saudara ya. Tapi Ulangan 27 isinya kutuk. Nanti baca sendiri di rumah. Jangan-jangan ada yang terkena itu. Salah satunya tidak menghormati orang tuanya. Sudah jelas perintah menghormati orang tua itu disertai dua berkat khusus. Pertama, yaitu akan berbahagia atau diberkati, blessed, barak, tetapi juga akan diperpanjang usianya. Kan dicari setiap orang, ya. Untuk apa panjang umurnya? Untuk menikmati kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Hidup saya diperpanjang oleh Tuhan berulang kali, saudaraku ya. Disembuhkan dari berbagai macam penyakit dan terakhir COVID-19. Untuk apa saudaraku? Pada waktu masuk saya langsung periksa. Saya ada melawan otoritas enggak ya? Ya, saya menghormati orang tua saya, orang tua rohani, dan juga pemimpin di dalam pelayanan. Dan saya yakin yang datang adalah berkat. Look at me, I'm blessed because the Lord of multiplied grace bekerja dalam hidup saya dan juga bekerja pada Anda. God bless you warga kerajaan. Amin.
hari Minggu. Mari kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Yes, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau persiapkan hati kami Tuhan. Kami mau beri yang terbaik. Kami mau beri pujian yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau besar Tuhan. Engkau yang termulia. Engkau ajaib Tuhan. Yes. Terima kasih Yesus. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan
dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa. Oh, Dia layak, layaklah. Sembah Dia. Oh, di segenap hati kami Tuhan. Yes. Dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Mari beri tepuk tangan terbaik bagi Tuhan kita. Sorak-sorak bagi Dia. Segenap jiwa, segenap hatimu. Come on. Haleluya. 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 Dia Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya. Haleluya. Yes. Yes. Yang percaya Dia berkuasa, Dia Raja. Come on, sama-sama katakan. Amin. Amin. Yes. Kau yang berkuasa Tuhan. Namanya Tuhan ku menarai
Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mari kita siapkan hati lagi untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami kembali bersyukur untuk mendapat kesempatan mendengarkan Engkau pada saat ini. Tuhan, pakai hamba-Mu, bicara kepada kami. Segala persiapan yang hamba-Mu siapkan, enggak ada artinya bila bukan Tuhan yang bicara lewat pemberitaan firman-Mu saat ini. Sebab itu kami sangat menantikan firman-Mu Tuhan sekarang, dan kami membuka hati yang luas, mengizinkan Tuhan bicara dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk waktu ini, dalam nama Yesus. Amin. Ya, sekarang dalam tema Obedience to the King, kita masuk pada topik berikutnya. Minggu lalu kita bicara kunci taatnya Yesus. Jadi Yesus harus menjadi, kalau saya bisa bilang, satu-satunya model ketaatan kita. Sekarang, untuk menyambung topik minggu lalu, di mana Yesus adalah model ketaatan kita, kita menyebutnya dalam topik saat ini adalah love and obey. Cinta dan ketaatan. Bahwa ketaatan Yesus adalah ketaatan karena cintanya kepada Bapaknya. Mari kita baca sama-sama Yohanes 14 ayat 15 sampai 21. Saya bacakan, saudara bisa ikutin sama-sama di tempat saudara masing-masing. Kalau bisa baca dengan bersuara ya. Ayat 15, Yohanes 14. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia. Amin. Sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Amin. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Wow. 21 sama-sama bersuara ya. Yuk baca sama-sama. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Wow. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. So dikasih Tuhan, mengapa penting untuk kita membahas kasih atau cinta dan ketaatan? Karena pada umumnya di dunia ini bisa digolongkan ada dua jenis ketaatan, dua jenis yang besar, kelompok besar dalam hal ketaatan. Pertama, orang taat karena dia cinta. Jadi dia mau taat, dia mau melakukan karena dia cinta. Yang kedua, kelompok yang tidak kalah besarnya adalah orang-orang yang taat karena takut, ya, karena hukuman. Wow. Dan karena itu, ketaatan dia itu karena dia harus taat karena mengandung hukuman bila tidak taat. Nah, saudara dikasih Tuhan, dua hal ini di Alkitab ada. Saya bisa mengatakan bahwa ini adalah dua kelompok besar dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ya, Perjanjian Lama harus, tidak sulit untuk mencari ayat-ayatnya. Bahwa kalau nggak taat, kita akan mengalami
hukuman. Nah, ya, mengalami konsekuensi dari ketidaktaatan kita dan Tuhan yang berurusan langsung kepada kita. Itu yang kita sebut dengan zaman Taurat. Ya. Jadi kita harus taat pada Taurat Tuhan. Bila kita tidak taat, maka malapetaka itu akan kita alami karena ketidaktaatan kita. Lihat saja sejarah Israel, tidak sulit melihat contoh-contoh. Jadi fix bahwa perjanjian lama adalah contoh ketaatan yang dilakukan karena takut gitu ya, karena hukuman dan akhirnya orang harus taat ya. Kalaupun enggak mau taat, harus taat. Harus. Jadi taat bukan karena mau, karena harus. Dan ini penting di perjanjian lama mengingat bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang Alkitab sendiri gambarkan bangsa yang tegar tengkuk. Bangsa yang secara alamiah mereka sulit sebenarnya untuk taat. Ya, kenapa secara alamiah? Ya tegar tengkuk itu, sedih kasih Tuhan ya, keras hati. Jadi perlu ada didikan dari Tuhan secara langsung. Bila tidak taat, kamu akan mengalami konsekuensinya. Jadi ini yang suka disebut sebagai syariah, ya, syarat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Syariahnya apa? Tata caranya apa? Syaratnya apa? Jadi ada banyak tata cara, ada banyak syarat, ada banyak aturan. Nah, saudara tahu ya, setuju ya, perjanjian lama, Taurat, itu aturan semuanya, aturan. Dan harus ditaati, harus. Tapi kita sekarang dalam perjanjian baru, dalam hukum yang disempurnakan, yaitu hukum kasih karunia di dalam Tuhan. Dalam hukum kasih karunia ini, kita mengenal ketaatan bukan karena hukuman, tapi karena cinta. Ketaatan kita karena kasih kepada Tuhan. Maka kita tidak harus melakukannya, tapi kita mau melakukannya. Basically sebenarnya adalah sebuah keharusan. Tapi yang mendorong kita untuk melakukannya adalah karena kita cinta. Dan karena di dalam cinta ada pengorbanan, jangan lupa itu. Love and sacrifice tidak pernah terpisahkan. Nah, kita tetap mau melakukannya. Inilah yang kita bahas sekarang. Bahwa ketaatan karena cinta bisa saja menjadi tidak masuk akal ketika menjalaninya. Sebab ketaatan karena cinta itu masuknya di hati. Nah, ya. Jikalau kamu mengasihi aku. Kata mengasihi itu bukan di otak, bukan di kepala. Kata mengasihi itu ada di hati. Jadi kamu akan menuruti segala perintahku. Kamu akan taat segala perintahku. Jadi ketaatan kita karena apa? Karena mengasihi. Dan itu adanya di mana? Di hati. Jadi ketaatan karena cinta bisa saja menjadi tidak masuk akal, tidak masuk di otak. Karena dia masuknya di hati. Oke ya. Ini menolong kita waktu kita melakukan ketaatan kita. Karena kadang-kadang kita melakukannya seperti di mata orang yang tidak mengerti motivasi yang mendorong kita untuk taat pada firman. Sampai mereka geleng-geleng kepala, mereka merasa tidak masuk akal. Paling gampang lah, waktu kita belajar berintegritas. Orang geleng-geleng kepala. Karena demi integritas kadang-kadang kita tidak melanjutkan tender kita. Karena ada permainan kotor di situ. Ya, karena ada permainan kotor yang melanggar firman Tuhan. Kita berkata tidak. Terus orang tanya, kenapa kamu tidak melanjutkan? Kotor, nggak benar caranya. Terus orang geleng-geleng kepala, hey come on, kamu tinggal di mana sekarang? Bisa gitu kan? Nggak masuk akal kan? Karena memang ketaatan kita ada di hati. Mungkin di akal nggak masuk, nggak apa-apa. Yang penting masuknya di hati. Itu yang dikatakan jika kamu mengasihi nggak di otak, mengasihi ada di hati. Ya, orang cinta itu bermainnya di hati dong.
Bahkan kata cinta sendiri atau love itu digambarkan apa? Coba kita ketik love di Google. Kita search, keluarnya hati. Bukan keluarnya otak. Nah itu. Jadi mengasihi itu adanya di hati. Maka bila ketika kita menjalani ketaatan dan mengalami situasi yang tidak masuk akal demi ketaatan kita pada Tuhan, yang kita baca sebagai demi cinta kita pada Tuhan, maka itu yang paling benar. Karena kita melakukannya dari hati kita. Karena kita mengasihi Tuhan. Saya coba ingatkan deh, Kidung Agung sudah bilang itu kok ayat 8. Pasal 8 ayat 6. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu. Karena cinta kuat seperti maut. Wah, kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Wah, kalau dalam perjanjian baru, kita bisa mengasosiasikan nih, nyala api Tuhan itu adalah nyala api cintanya Yesus. Nah, itu dia, saudara dikasih Tuhan ya. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tidak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang membeli segala harta bendanya untuk cinta, orang itu pasti akan dihina. Karena cinta adanya di sini, bukan di sini. Harta, dia ada di otak, dia ada di hati juga. Saya dikasih Tuhan. Kalau orang mau beli cinta, akan ditertawakan, kata Kidung Agung. Karena cinta itu kuat seperti maut. Tidak bisa dibayar dengan harta. Walaupun sekarang banyak orang mencoba untuk membayar cinta dengan harta. Sebenarnya kita tidak melihat itu sebagai cinta, ya. Itu sebagai nafsu, bukan cinta. Atau cinta dalam kategori eros, ya, cinta kedagingan. Oke, saudara dikasih Tuhan, fix ya, bahwa sebenarnya cinta kita kepada Tuhan adalah cinta yang adanya di hati. Jadi sekalipun kita melakukan sesuatu tidak masuk akal, karena memang cinta yang kita bicarakan adalah masuknya di hati. Jangan lupa, saya pernah mengajak kita untuk belajar love sickness. Ingat kan? Kalau kita ingat pelajaran ini, oke, kita semakin mengerti. Betul ya, kita bisa taat karena cinta. Dan ketaatan itu kadang-kadang tidak masuk akal. Kenapa? Love sickness. Betul ya? Karena kita love sickness sama Tuhan. Kelihatannya orang sakit, saudara dikasih Tuhan. Bagaimana mungkin kamu tetap memegang firman Tuhan dalam keadaan seperti ini? Orang tidak masuk akal. Karena cinta kita pada Tuhan masuknya di hati. Ya, barang siapa mengasihi aku, ia menuruti segala perintahku. Love sickness. Nah, coba saya kasih Tuhan. Oleh karena ketaatan kita adanya di hati, katakan sama-sama di hati, maka hubungan dari hati ke hati dengan Tuhan yang harus kita perkuat untuk ketaatan kita pada keinginan atau kehendak dari yang kita cintai, yaitu Tuhan. Jadi yang perlu kita perkuat apa? Hubungan dari hati ke hati. Karena cinta itu adanya di hati. Jadi yang kita perlu perkuat adalah dari hati ke hati. Jadi ini bicara apa? Bicara hubungan kita dengan Tuhan. Jadi kata kuncinya sekarang adalah latih. Jadi kalau kita bicara love and obey, cinta dan ketaatan, maka kata kuncinya adalah latih. Apa yang harus dilatih? Hubungan dari hati ke hati dengan Tuhan. Karena kita mau perkuat hubungan dari hati ke hati. Dan jangan lupa, orang kalau memperkuat ototnya, dia harus latihan. Sama, kalau kita mau perkuat hubungan dari hati ke hati dengan Tuhan, maka latih. Kita perlu melatih hubungan kita dengan Tuhan. Setidaknya dari sisi kita. Dari sisi Tuhan, selesai, nggak ada masalah. Tuhan mengasihi kita. Dan bahkan dia sudah membuktikannya lewat salib. Dan salib ini love sickness-nya Tuhan untuk kita semua. Salib ini membuktikan bahwa cintanya ada di hati, bukan ada di sini. Sebab kalau ada di sini, peristiwa salib tidak akan pernah terjadi. Kenapa? Ya karena kita nggak layak untuk diampuni, karena begitu jahatnya manusia. Itu masuk di otak. Makanya pakai hukum di hati. Dan kasih karunia kita sudah belajar adalah sebuah formula
untuk menyelamatkan manusia. Sebab kalau dilihat dari banyak segi, kita tidak layak untuk diselamatkan. Itu ada di otak. Harus menggunakan hati, cinta yang sangat besar. Cintanya sorga yang diberi nama kasih karunia. Jadi, saya mau kita ingat pelajaran minggu lalu. Pengetahuan tidak mengubahkan kita. Yang membuat kita berubah adalah latihan, bukan pengetahuan. Jadi, kita harus tahu. Kita harus punya pengetahuan. Saya katakan lagi ya, harus punya pengetahuan. Sebab Tuhan kasih kita otak. Jadi kita harus belajar, harus. Cuman ingat, belajar aja nggak cukup, tahu saja tidak cukup. Yang mengubahkan kita adalah latihan. Maka perlu dilatih apa yang kita sudah tahu. Katakan sama-sama, latih apa yang kita sudah tahu. Jadi semua pengetahuan yang kita pelajari, latih. Nah, di sini menyedihkan sekali. Orang banyak belajar, banyak tahu. Jatuhnya, Alkitab bilang kok, dengan banyak pengetahuan orang jadi sombong. Jadi, itu yang muncul istilah. Walaupun saya tidak selalu setuju istilah ini, yang disebut dengan sombong rohani. Kenapa? Karena ada di otak. Firman Tuhan isinya di hati. Bukan di sini. Bukan di otak. Ya. Saja harus menggunakan otak, tapi bergandengan dengan hati, dengan cinta. Baru firman Tuhan bisa bekerja dengan baik. Katakan sama-sama, di otak dan di hati. Di kepala dan di hati, di cinta kita pada Tuhan. Jadi, ingat ya, tahu saja tidak mengubahkan. Dan tahu saja nggak cukup. Perlu dilatih. Maka minggu lalu saya ingatkan kita, jangan cuma dengar khotbah. Jangan cuma dengar khotbah. Perlu ada hubungan. Dan hubungan tidak bisa digantikan dengan cuma hadir seminggu sekali di gereja. Tidak bisa digantikan cuma hadir seminggu sekali. Dia perlu ada hubungan. Itu namanya latihan. Latihlah dirimu beribadah. Oke, jadi ketaatan menjadi manifestasi cinta kita kepada Tuhan yang paling konkret. Itu kesimpulannya. Katakan sama-sama dengan saya bersuara. Jadi ketaatan menjadi apa? Manifestasi cinta kita kepada Tuhan yang paling konkret. Kita bilang, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dengan kata lain, kalau kita ngomong mengasihi Tuhan, tapi kita nggak taat pada perintahnya, cuman ngomong itu ya, cuma ngomong. Sebenarnya kita tidak mengasihi Tuhan. Karena Alkitab bilang kok, Tuhan bilang sendiri, kalau kamu mengasihi aku, kamu nurut, kamu taat. Kita balik dong, kalau nggak nurut nggak taat, ya nggak mengasihi Tuhan. Jadi ketaatan adalah tolak ukur terbaik bagi kita, apakah kita mengasihi Tuhan. Jadi kalau saudara mau check up diri saudara, sejauh mana saudara mengasihi Tuhan, sama dengan begini, sejauh mana kita taat pada firman Tuhan. Lihat ya, itu penting buat kita. Mari, saya belajar, saya mau kita semua belajar. Saya belajar sekali lagi. Saya belajar, saudara, bukan tidak belajar. Saya belajar, saya punya pengetahuan, tapi saya perlu melatih apa yang saya tahu. Sekarang saya selesai dengan 2 kekuatan cinta yang kita dapatkan dari Tuhan ketika kita taat karena kita mengasihi Tuhan. Waktu kita menuruti perintah Tuhan karena kita mengasihi Tuhan, pada saat yang sama ada 2 kekuatan cinta yang dari Tuhan sendiri akan diberikan pada kita. Lihat, ini dari hati ke hati, gayung bersambut. Waktu kita mengasihi Tuhan dan kita taat melakukan perintahnya, pada saat yang sama Tuhan memberikan kekuatan cintanya pada kita untuk memampukan kita menuruti segala perintahnya. 2 hal itu adalah ini, nomor 1. Ayat 16. Dia akan memberikan kepada kita seorang penolong yang lain. Yang menyertai kamu selama-lamanya. Memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran. Yaitu ya Roh Kudus. Roh penolong. Penasehat. Wah. Penghibur. Wah.
Itu yang diberikan kepada kita. Karena Tuhan mengasihi kita. Dan dengar ya, Tuhan juga tahu kok menuruti perintahnya memang tidak pernah mudah. Kita tidak secara gegabah mengatakan karena saya cinta, mudah. Mudah dalam hal motivasi, yes. Tapi menjalaninya memang tidak pernah mudah. Saya mengakui sebagai hamba Tuhan, tidak pernah mudah. Tapi itulah sebabnya Tuhan memberikan kekuatan cintanya pada kita untuk kita bisa taat karena kita mengasihi Tuhan. Apa itu yang dia berikan? Dia berikan Roh Kudus untuk menyertai kita. Alkitab bilangnya selama-lamanya. Roh kekuatan, roh peneguhan, roh hikmat, all in, semuanya ada di situ. Di mana? Bersama Roh Kudus. Maka berjalanlah dalam Roh Kudus. Ketika anak saya melangkah untuk memulai babak baru dalam hidup dia, mulai bekerja secara official dalam sebuah perusahaan, saya bilang sama anak saya, C, fokus ya. Fokus itu artinya follow on Christ until sukses. Siap ya. Ikuti terus Kristus sampai kita berhasil. Sebenarnya waktu kita mengikuti Tuhan itu sudah sebuah keberhasilan. Tapi kalau kita coba menganggap bahwa pencapaian-pencapaian kita dalam pekerjaan kita adalah sebuah keberhasilan, maka fokus. Follow on Christ until success. Ikuti Kristus sampai kita berhasil dalam pencapaian yang ditargetkan oleh perusahaan kita atau target-target dari korporasi kita. Saudara dikasih Tuhan, follow on Christ. Ikuti Kristus. Nah, untuk mengikuti Kristus apa? Perlu ada hubungan dengan Kristus. Dalam hal ini Roh Kudus, Roh penolong yang kita bilang tadi ya, yang ada di dalam kita. Siapakah wujud ilahi dari Kristus yang bisa nyatu di dalam kita? Roh Kudus. Siapa dia? Penolong. Siapa dia? Pelindung. Siapa dia? Penasehat. Siapa dia? Penghibur. All in. Wow, keren ya Tuhan itu. Dia memberikan kepada kita. Kita yang mana? Kita yang mana? Saya percaya tidak semua orang ya. Kita yang taat karena mengasihi. Lagi ya. Karena konteksnya bilang begitu. Kita yang menuruti perintah Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Nah, kepada orang ini konteksnya bilang begini. Tuhan akan berikan kita penolong. Jadi jangan main comot-comot ayat. Tuhan penolong, Tuhan pelindung, menyertai kita. Tunggu, konteksnya bilang apa? Yohanes 14. Kepada mereka mengasihi aku dan menuruti segala perintahku. Nah, kepada mereka Tuhan berikan apa? Penolong yang menyertai kita selama-lamanya. Karena willingness kita adalah obey. Dan kita obey karena kita love, karena kita mengasihi Tuhan. Bukan karena kita takut hukuman, bukan karena kita harus, tapi karena kita mau. Kita mau karena kita cinta. Dan karena kita cinta, ya ada sacrifice dan ada pengorbanan. Karena ada pengorbanan, Tuhan kasih penolong, kasih kekuatan, Tuhan kasih penghiburan. Aminkan nih saudara, aminkan. Kamu tidak pernah berjalan sendirian dalam jalan ketaatan. Yang kedua, yang terakhir. Apa yang Tuhan berikan? Kekuatan cinta apa yang Tuhan berikan bagi kita yang mengasihi Tuhan dan taat pada Tuhan? Yang kedua adalah, aku ayat 18 tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Lompat bagian bawah. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasih oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia. Dan, ini saya suka, menyatakan diriku kepadanya. Maka bagi orang yang taat karena mengasihi Tuhan, saya mau bilang buat kita semua, nantikanlah Tuhan. Dia akan menyatakan dirinya pada kita. Bisa juga dianggap sebagai apa? Menyatakan dirinya pada bisnis kita, menyatakan dirinya pada sekolah kita, kuliah kita, pekerjaan kita, menyatakan dirinya pada kesehatan kita, amin. Menyatakan dirinya pada apa? Hubungan-hubungan yang mungkin sedang tidak baik. Hubungan dengan istri, dengan suami, dengan mantu, dengan mertua, dengan anak, dengan orang tua, dengan sesama teman kantor, dengan atasan, dengan bawahan. Hubungan yang tidak berjalan baik dengan baik hari-hari ini. Bila kita belajar taat, taat apa? Mengampuni. Taat apa? Memaafkan. Terus orang bilang, geleng-geleng kepala. Kamu nggak salah. Kenapa kamu yang minta maaf? Nggak masuk di kepala, nggak masuk di otak. Ya, karena taat adanya di hati. Tuhan bilang,
Bila itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian. Mendingan aku yang lebih dulu. Supaya, karena bergantung pada saya. Mendingan gua minta maaf deh kalau gua salah-salah nih. Sorry, minta maaf. Padahal kita nggak salah. Tapi karena bergantung pada saya, kata firman Tuhan. Dan karena kita mau taat, karena kita mengasihi Tuhan, kita lebih dulu melakukan itu. Kita bilang ya yang nomor 2. Aku akan menyatakan diriku kepadanya. Wow, saudara. Saya berdoa ya, kita akan mengalami pengalaman Tuhan menyatakan diri. Dan saya puas. Minggu-minggu ini, seperti Anda ikuti kehidupan saya dalam banyak pelajaran, ada kesaksian yang saya suka berikan. Saya mau bilang ya, saya melihat berkali-kali Tuhan menyatakan diri pada saya. Pada pelayanan di Rock Balikpapan, pada jemaat, pada keluarga saya, pada anak-anak saya, pada sekolah anak saya, pada karir anak saya, pada hubungan saya dengan Yanti. Waduh, saudara, saya kagum. Saya berkali-kali melihat Tuhan menyatakan dirinya. Semakin saya termotivasi untuk mengasihi Tuhan lebih lagi. Dan ketika saya mengasihi Tuhan lebih lagi, tanpa saya sadari, saya semakin taat pada Tuhan. Kenapa? Karena saya mengasihi Tuhan. Dan kadang-kadang ketaatan itu irisan daging, saudara ya, berdarah-darah. Sakit untuk taat, memang sacrifice. There is no love without sacrifice. Tidak ada cinta tanpa pengorbanan. Dan karena Tuhan tahu kita perlu berkorban karena kita cinta pada Dia. Dia memberikan kita apa tadi? Roh Kudus sebagai penolong, dan Dia akan menyatakan dirinya pada kita. 2 hal itu pegang baik-baik. Tuhan akan memberikan kita penolong, tidak akan dibiarkan kita yatim piatu. Wow, mau bilang apa lagi saudara? Dan apa lagi? Dia akan menyatakan dirinya pada kita. Dan Dia bilang apa? Dia mengasihi kita. Dan Tuhan bilang, Yesus bilang, aku pun mengasihi dia. Siapa dia itu? Yang mengasihi aku dan menuruti. Jadi jangan langsung klaim-klaim, ya tahu dirilah sedikit saudara. Sekarang tantangan buat kita. Apakah kita mengasihi Tuhan? Oh ya, kita mengasihi Tuhan. Latih. Jangan cuma ngomong tok. Latih. Kenapa perlu latih? Karena kasih perlu dimanifestasikan dengan ketaatan. Kalau kita nggak latih, kita nggak bakal bisa taat. Kenapa? Nggak ada latihannya. Bagaimana mungkin? Ya mungkin sekali 2 kali iya. Tapi tidak bisa bertahan lama, tidak bisa sustain, tidak bisa menjadi habit, tidak bisa menjadi gaya hidup kita. Karena hanya sementara. Perlu dilatih. Apa itu? Hubungan dengan Tuhan dari hati ke hati. Ya, itu yang harus kita lakukan. Sehingga kita punya kemampuan untuk hidup. No private ownership, no reputation, no privilege. Seperti yang Yesus lakukan. Itu pengorbanan. Itu bukti Yesus mengasihi Bapaknya. Dan itu bukti kita mengasihi Tuhan. Kita bebas dari private ownership, kita bebas dari reputasi, kita bebas dari perasaan diistimewakan. Wow, luar biasa. Dan kita akan lihat Tuhan menyatakan dirinya pada kita. Wah, sudah deh. Silakan melakukan aja semuanya ini. Latihlah dirimu beribadah, kasihlah Tuhan lebih lagi. Maka waktu kita melakukan ketaatan kita, sekalipun tidak masuk akal, kita bisa melakukannya karena hati kita terpaut pada Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan kita penolong, memberikan kita penghibur, hikmat, nasihat, kekuatan, segala yang kita butuhkan. All in Tuhan sudah fasilitasi lewat Roh Kudus-Nya. Waduh, sudah dikasih Tuhan. Dan Dia akan menyatakan dirinya. Wah, itu namanya miracle, itu namanya mujizat. Cuman Tuhan yang bisa lakukan. Selamat mengalami Tuhan dalam hidup kita. Selamat melatih diri saudara untuk semakin bergaul karib dengan Tuhan. Dan selamat menjalani ketaatan saudara karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu, kami sungguh bersyukur. Kami mau taat karena kami mengasihi Tuhan. Bukan karena kami diancam, bukan karena kami mau dihukum, tapi karena kami mengasihi Tuhan. Kami sangat terinspirasi Yesus. Yesus menjadi bukti ketaatan karena mengasihi Bapaknya. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami percaya dalam pergumulan kami hari-hari ini menjadi jawaban buat kami untuk mau melihat bahwa Engkau menyatakan dirimu kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk Roh Kudus-Mu, penolong, penghibur, penasehat yang ajaib untuk membuat kami terus ada di jalan ketaatan karena kami mengasihi Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Oh yes, Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.
Shalom Bapak Ibu. Minggu ini kita mulai pembangunan lagi setelah Lebaran. Dan seperti yang telah disampaikan sama Pak Herol, bahwa nanti untuk gereja sementara kita akan bangun di daerah ini. Ini adalah jalur E, F, G. Jadi 3 titik ini, 3 jalur ini yang nantinya akan jadi gereja sementara. Karena kita akan bangun di basement 3 dan basement 2. Di sini nanti akan ada basement 3 sebagai lantai untuk kita ibadah, dan kemudian basement 2 yang akan jadi tempat parkir. Jadi kalau kita lihat, tempat parkirnya akan selain di basement 2 nantinya juga di sini. Semuanya bisa jadi tempat parkir. Jadi kita akan ibadah jauh lebih enak daripada rencana awal kita ibadah di kanopi. Nah, ini akan kita jalankan. Rencananya minggu ini sudah akan difinalkan bagaimana kelanjutannya dan teknis pengerjaannya. Jadi minggu ini kita fokus untuk mulai mengupas tanah yang ada di sini untuk kita lanjutkan sampai dengan basement 3 dan basement 2. Sementara itu update minggu ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara sekalian bisa mempersiapkan roti dan anggur. Ini bukti ketaatan. Kita ada di bulan yang taat. Kita bicara tentang ketaatan. Yesus melakukan hal ini. Demikian juga dengan Paulus, penulis daripada Korintus ini. Dia lagi menggambarkan situasi di mana ketika Yesus sebelum disalib, dia mengambil roti. Jadi firman Tuhannya bunyi begini, sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima. Jadi segala sesuatu yang diterima itu sekarang lagi dilakukan. Dengan hal yang sama kita juga melakukan demikian. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan mengambil roti. Ya, dan sesudah itu mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Jadi bayangkan bahwa apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan ini bukan tradisi semata atau bukan kebiasaan semata, tapi yang kita lakukan ini sama seperti ketika Yesus mau disalibkan. Dia mengambil roti, memecah-mecahkannya. Bayangkan bahwa kita ini adalah murid-murid Tuhan. Jadi ketika kita mengambil roti ini, kita mengambil pecahannya daripada yang dipecah-pecahkan, roti yang dipecah-pecahkan oleh Tuhan Yesus itu. Ya, jadi roti yang di tangan kita ini adalah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan. Adakah saudara benar-benar percaya bahwa roti yang kita angkat tinggi di atas kepala kita ini adalah benar-benar tubuh Kristus? Mari makan dengan iman dan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Mari kita angkat juga cawan. Sebab kita melakukan hal ini karena mengingat 3 hal. Yang pertama, aku telah disalib bersama dengan Yesus. Tubuh dan darahnya adalah makanan untuk roh manusia, supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Demikian juga dia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Semua hal yang terjadi dalam kehidupan kita meteraikan dengan meminum darah ini melalui cawan ini. Sebab apa? Sebab ketika kita minum darah ini, kita memperingati akan Tuhan. Bahwa Tuhan sudah mencucurkan darahnya untuk kesembuhan, untuk kekuatan, untuk memeterai perjanjian baru buat kita. Adakah engkau benar-benar percaya bahwa cawan yang kita angkat tinggi di atas kepala juga adalah benar-benar darah Kristus? Minum dengan percaya. Saudara boleh letakkan cawan perjamuan di kursi atau dimanapun di dekat saudara. Mari kita tunduk kepala dan satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur kalau kami boleh dengar firman Tuhan yang luar biasa. Semua firman Tuhan adalah rema baru bagi kehidupan kami. Semua firman yang Tuhan tabur, semua firman yang kami dengar adalah sebuah hal yang baru. Bukan cuma itu saja,
menjadi penerangan bagi setiap langkah kami. Ada rema yang kami peroleh daripada firman-Mu yang Engkau bagikan pada pagi hari ini. Tuhan, kami pada kesempatan ini juga sepakat mau berdoa Tuhan, mau melepaskan berkat untuk Indonesia. Kalau kami diberkati oleh firman Tuhan, kami dikuatkan oleh iman kami diteguhkan oleh iman kami. Itu sebabnya kami mau dengan yakin juga melepaskan berkat yang kami imani untuk Indonesia Tuhan. Kami percaya Indonesia akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami melepaskan shalom atas Indonesia. Kami melepaskan damai sejahtera atas Indonesia. Keamanan atas Indonesia. Kesejahteraan atas Indonesia. Berdoa untuk pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden juga semua aparat pemerintahan yang ada, baik di pusat maupun di daerah-daerah maupun di pelosok-pelosok, semua Tuhan adalah pemimpin yang takut akan Tuhan, sebab Engkau tidak serta-merta memilih siapa saja, mencomot siapa saja, tapi Engkau memilih orang-orang yang tepat, orang-orang yang penuh hikmat, orang-orang yang punya rasa takut akan Tuhan untuk duduk dalam pemerintahan, supaya memerintah dengan aman, dengan damai, dengan sejahtera, dan tidak mencari keuntungan sendiri. Kami juga berdoa untuk kota kami tercinta, yaitu Balikpapan Tuhan. Kami percaya Balikpapan akan selalu diingat Tuhan. Orang-orang akan banyak datang bukan untuk mengeruk kekayaan sendiri Tuhan, memperkaya diri sendiri, tapi untuk berinvestasi di Balikpapan. Yang mana kota ini akan menjadi pintu gerbang untuk mencapai ke ibu kota negara nantinya Tuhan. Kami percaya akan ada pembangunan, bukan cuma itu, orang-orang akan datang ke Balikpapan, dan biarlah kota Balikpapan tetap dalam perlindungan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Kota ini akan tetap dikenal sebagai kota yang penuh kedamaian, kota yang penuh ketenangan, kota yang penuh ketentraman. Semua orang yang duduk dalam pemerintahan di kota ini, Bapak Wali Kota dan semua aparat pemerintahannya juga akan bekerja sama untuk membangun kota ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga mau berdoa untuk gereja kami tercinta Tuhan, Rock Balikpapan, dengan semua agenda program kerjanya Tuhan. Kami percaya bahwa ada kemuliaan Tuhan di gereja ini, bahwa ada kebangunan rohani, bahwa ada jangkauan jiwa-jiwa, bahwa semua hal untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati Pak Hero bersama keluarganya, juga semua para diaken dan semua jemaat Tuhan. Biar ketika mereka datang untuk beribadah, rasa haus dan lapar itu semua ada dalam hati mereka, supaya ketika semua orang datang mendengar firman Tuhan, mereka nggak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan memperoleh sesuatu, yaitu firman Tuhan yang menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Dan sebelum kami pulang ke rumah masing-masing, kami juga mau memberikan persembahan. Kami percaya Tuhan, apa yang kami tabur bukan karena Engkau berkekurangan, tapi karena kami cinta akan Engkau Tuhan. Kami menabur dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita berpisah satu dengan yang lain. Mari kita buka kedua tangan kita. Adalah kehendak Tuhan engkau semakin naik dengan tidak turun. Jadi kepala dan bukan ekor, diberkatilah keluar masukmu mulai sekarang sampai selama-lamanya. Dan percayalah bahwa mulut kita diberkati, dan apa saja yang kita perkatakan itu berkuasa. Mari kita kepalkan kedua tangan kita dan katakan kepada tangan kita, apa saja yang kau kerjakan dengan tanganku ini pasti diberkati, sehat dan beruntung. Apa saja yang kau kerjakan dengan tanganku ini pasti diberkati, sehat dan beruntung. Apa saja yang kau kerjakan dengan tanganku ini pasti diberkati, sehat dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan melimpahkan shalom, damai sejahtera, sukacita berlimpah-limpah mulai sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian.